Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Harotan taromin, para kiai, para alim ulama, habil khusus Bapak Ketua DPW LDI Prof. Sigi, Bapak Kepala Kantor Wilayah Penergama, Bapak Haji Musta'in Ahmad, dari NU, dari Muhammadiyah, dari FKUB, langsung yang betul kelas satu-satu, baik yang rawuh secara luring maupun yang rawuh secara daring yang hormati. Bahwa kita syukur Masya Allah bahwa kita diparingi nikmat sehat dan sempat sehingga yang itu tadi juga nikmat yang kata Rasulullah paling sering kamu lupakan. Kita alhamdulillah diparingi sehat dan sempat rawuh pada kesempatan ini. Yang tidak hadir kita dongake mudah-mudahan kalau sakit diparingi sehat, kalau ada halangan dan halangannya dihilangkan sehingga pada kesempatan lain akan bisa rawuh sama kita. Berkumpul ini ternyata sudah menjadi kerinduan, Prof. Kepengen ketemu bareng-bareng. Kalau boleh sekarang ini, kalau andai kata kondisi sudah memungkinkan, kita itu bukan cuma mau salaman, mau rangkulan kan ya. Iya. Beberapa yang lalu saya ya bersama teman-teman ada pertemuan di Gedung Dharma sana. Tadinya itu pantiannya ragu. Kaitannya dengan penyajian konsumsi. Ngogek dora rawuh gitu. Ternyata ya Allah, pada rawuh bahkan dari Tegal itu juga rawuh sih, Masya Allah. Ya kita batasi, memang dibatasi. Undangan ini kira-kira 50 orang. Yang rawuh tuh hampir 50 dari kurang 40 berapa begitu, alhamdulillah. Karena apa, mereka tuh pengen ketemu, rindu lah ini, alhamdulillah. Kita syukur hari ini LDI mengadakan kegiatan ini matur nuwun sehingga kita bisa ketemu, baik yang langsung rawuh hari ini maupun yang lewat daring. Kita insya Allah akan saling maafkan. Para yang hormati, tadi Prof. Sigi sudah nyebut bahwa kita bahkan dunia ini khususnya kita itu sedang diobok-obok oleh namanya apa sih deficit nation. Kita itu sedang dikon konflik, dikon macam-macam. Padahal sebetulnya kita ini kepengen bareng-bareng. Kalau istilahnya Aristoteles kita gitu, itu ada zoon politikon. Wong manusia sing ya bareng-bareng gitu. Kalau kita pakai istilahnya Adam Smith, kita ini adalah apa namanya homo sosio. Kita ini bareng-bareng. Tapi memang ada teori yang seneng itu gitu, sehingga Thomas Hobbes mengatakan kita ini adalah homo hominis lupus. Sengaja gelut satu dengan yang lain itu saling menjadi serigala. Itu sayangnya memang. Tapi oleh karena itu tadi sudah dikatakan Pak Kanwil juga. Ya kita Pak Persiki juga. Nek Gusti Allah ngersake podo itu bisa. Tapi Gusti Allah menjadikan kata itu utuh suuban wa qabaila ta'arafu. Jelas suuban itu berbangsa, wa qabaila bersuku-suku dan berbangsa lita arafu untuk saling berinteraksi. Karena kita tidak mungkin menutupi kebutuhan kita sendiri. Itu teori-teori. Tapi kita itu senangnya memang sedang kita ini sehingga menjadi une-unenya di apa media yaitu bahwa bad news is good news. Sing jeneng berita apik ya kuwi sing berita sing elek. Nah kita senengnya juga begitu. Nek nonton ya sing wong padu, nek ngrungokke ya sing padu, nek iki apa jenenge? Medsos ya yang itu. Hoax, hate speech, ujaran kebencian, fitnah, itu yang kita share dan kita. Loh kok ngono sih?
Ya manusia ini memang tidak lepas dari dikancani setan sama kita. Bahwa yuwasufi sudurinas, bahkan di kita itu dibarengi terus mbek setan terus. Setannya apa tuh? Nyuwun Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula mbok diparengke tak nggodha tiyang-tiyang niku. Gusti Allah, ya silahkan. Tapi mereka yang takwa yang bagus tidak mungkin kamu bisa gagah, tapi banyak yang terkena. Itulah oleh karena itu kalau terjadi tadi konflik terjadi itu yang memang terjadi. Supaya kita bagaimana mengendalikan agar kita tidak larut di dalam konflik. Justru sebaliknya kita dan konflik. Alhamdulillah ini LDI ada kegiatan yang ingin menyatukan kita bareng-bareng. Yuk, sing nek wong berbeda itu lumrah. Tetapi tidak kita lanjutkan dalam konflik yang berkepanjangan ini bagus sekali. Oleh itu saya setuju. Nek menurut Islam kita ini kan seperti satu batang tubuh. Kanjeng Nabi ngendika masalul mukminina fi tarahumihim wa tawadhim wa ta'atufihim kamathil jasad, kaya dene awak-awakan siji. Idastaka undun, kalau ada anggota yang sakit tada alahu sa'iru jasadi bisa di rumah, semuanya meradang tak tidak bisa tidur. Panjenengan atau kita kalau ada yang kagungan sakit gigi, kalau misalnya berat kita ya kalau Prof Singgih mungkin 70 kilo barangkali sekitar itu atau mungkin lebih sedikit. Itu kalau giginya satu sakit berapa gram? Apa yang lain bilang ya aku tak turu tak ngoro sing loro ben loro gitu. Tidak, tapi semuanya adalah mengentaskan sakit itu akan jadi sembuh. Datang ke dokter. Yang datang bukan giginya dikirim Pak Dokter Dandanono, enggak gitu. Seluruh tubuh kita ini mengantar ke dokter bersama-sama. Ketika di depan dokter kok tangannya hilang ini sing digarap kon tuku matanya belalaan ke sana, enggak. Semua manut. Dijawab Pak Dokter manut. Nanti yang mengucapkan terima kasih bukan giginya. Mulutnya maturun Pak Dokter nggih mau diparingi, tangane ngetok ke amplop atau siapa, itu yang kita lakukan bareng mulai meneh begitu sama-sama. Islam itu masalah kisah kamas jasad kaya padahal berbeda. Dari rambut sampai kepada telapak kaki itu beda kabeh. Bahkan rambut kita yang mungkin jumlahnya puluhan ribu itu ternyata masing-masing beda. Apalagi kurang banyak, beda kabeh rambut kita berbeda. Gusti Allah bisa mencipta begitu. Kemudian ke bawah, kepalanya beda, matanya beda, telinganya beda, hidungnya beda, mulutnya beda, sampai kaki beda, sampai ke tangan beda semuanya. Maaf masing-masing jadi karpe dewi. Saya didawi berangkat dari rumah ke sini. Nek sikile gelem, tangannya gelem meratakan kok Pak. Saya dari tempat duduk tadi ke sini, nek tangannya mau kalian juga sampai kok. Ya semua ini untuk tujuan yang bersama-sama, kebersamaan dijaga. Itulah kita. Bukan hanya kita ini tidak saling bertengkar, tapi kalbun yani yasuddu ba'dhum ba'dha, kaya bangunan satu yang masing-masing saling menguatkan. Kita berada di ruang ini. Kalau tidak ada atapnya, ya wedi kodanan. Wedi kepanasan ini. Apalagi kok nggak ada temboknya, luar tengdine. Ini padahal masing-masing komponen tembok saja itu yang ada di tempat kita itu. Itu dari komponen-komponen yang lemah. Semen, iku nek kok ukir-ukir kok damoni ya ilang kok. Pasir, kok kedulanan iku ya ilang. Botol, ndak usah juru karate. Tangan saya aja dek itu bisa tegel kok. Tapi setelah jadi satu komponen, satu bahan bangunan, masya Allah, kita nyaman berada di sini. Itulah Islam mengajarkan, bukan su'un politikon saja, bukan homo opus apalagi, tetapi kalbun yan, seperti satu batang tubuh dan satu bangunan. Itulah kita. Oleh karena itu, ini bagus sekali jawabnya Pak Prof Singgih, budaya.
Nah supaya ini terjalin satu basang tubuh ben yo temenan bisa bareng-bareng dengan perbedaannya. Jadi Islam dawuhnya seperti itu. Kita harus ada kepercayaan, cuman memang manusia seperti bagian dari teorinya Thomas Hobbes tadi. Kita yo sok karo kancane yo sok gelut. Ya sok beda, ya sok jengkel, ya sok irati. Ini adalah mengganggu hubungan mereka seperti satu bangunan, tidak bisa. Ini hubungan mereka satu batu, tidak bisa. Ada ganjalan-ganjalan, bahkan mungkin ganjalan psikologis. Ini bisa terjadi ya kalau apa? Kalau kita sudah saling maafkan, ya Allah. Kita naik bodoh, itu ana tamu, rano tamu, harapannya ana tamu, sudah nyepake dengan mejanya ada toples-toples. Orang datang di situ untuk minta maaf. Baru di pagar sudah diparani, alhamdulillah. Kita antar sampai ke tempat duduk, semua kita hidangkan macam-macam. Tamu itu untuk mohon maaf. Kita senang banget ada orang minta maaf. Ngaturaken Sugeng Riyadi, Pak D, Mbah, Mas, nyuwun ngapunten seketan kula. Karena hatinya sudah lega, sudah diminta maaf dan sudah maaf, diantar lagi tamunya sampai ke pagar loh. Padahal kelangan wedang, kelangan jajanan macam-macam, tapi senang ikhlas karena apa? Itulah hubungan kita, itulah yang manusiawi. Itulah bagian ta'arufu. Oleh itu budaya minta maaf ini betul, Prof. Nah kita ini sekarang ini medsos kita kayak begitu. Bahkan ada orang diundang pertemuan jadi berita nasional. Ya kita suka yang berita begitu kan. Kalau pengen ngomongke konflik di Palestina, resuk member lah. Tapi yang jatuh tuh bangsane Vanessa karo sapa gelo. Krisdayanti itu yang diberitakan di TV dan kita senang ya Allah. Oleh itu kita mari jalin orang Indonesia. Saya setuju dengan Bapak moderator, Bapak yang di kita ini ya kita di Indonesia, baik Prof Singgi, Pak Kemenang, Pak Kiai Musain, dengan tadi kok ini model Indonesia. Jadi kalau ada orang protes Islam Nusantara, durung mudeng. Rumasane hadisnya dirubah, walah. Rumasane ayat dirubah, lah. Islam Nusantara itu ya hadis, Quran ya kuwi. Cuman apa ada? Baru ngadeg dari tempat duduk saja itu sudah nuwun sewu Prof, nuwun sewu Pak Kanwil. Itu di mana ada begitu? Belum apa-apa saja. Mohon maaf, nuwun sewu. Itu kita lakukan. Daerah mana yang ada pertemuan halal bihalal kayak ini? Negara mana? Itu Indonesia, itu Nusantara. Baru antara Hamas dengan Fatah saja di Palestina. Wes gegeran rampung-rampung itu puluhan tahun. Di Indonesia, Anda LDI, Anda Muhammadiyah, Anda NU, Anda bareng-bareng. Itu Indonesia. Pengembangan Islam model Indonesia, yang Indonesia itu bahasa lainnya dan Nusantara, ikulah Islam Nusantara. Wong hadisnya lentok hadis Nusantara aku itu. Oh piye iki ora. Nek urung paham aja ngomong sik lah. Ya begini ini model kita. Kita oleh Gusti Allah diberikan kesempatan IT dengan Zoom meeting dan sebagainya ini digunakan untuk begini. Itu Indonesia. Coba penyampaian ini negara mana? Oleh karena itu, alhamdulillah ini kehidupan kita berpancasila ya seperti itu.
saya menyampaikan di sini sejalan dengan apa sih tema kita ini, bahwa sebetulnya Islam maupun Nasrani itu mengajarkan apa toh? Hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Ya kuwi. Sebetulnya kalau meras itu ya kuwi. Selaras yang Gusti Allah hablum nas, bukan kehilangan agamane. Selaras, serasi dan seimbang. Kita njogo kok. Jadi saya tadi minta pada Mas Nawir, aku jaluk wedang panas ya. Tapi beliau tidak nyambi saya. Pak Kadri tidak ngersake ya, Pak Profesor tidak yang minta saya kabeh DKI. Saya kehidupan itu selaras, serasi dan seimbang. Wah, Mas Nawir ini Pak Dorsito ada. Kabeh tani. Ini salah satu bentuk bagaimana kita hubungan kita pada Gusti Allah ya selaras seimbang kepada sama kita. Jadi ini baik kita tidak ada namanya split personality. Pribadi yang pecah tidak ada. Baik kita ini ketika bertetangga, bermasyarakat ya ngono kuwi. Ketika kita berbangsa ya ngono kuwi. Ketika bernegara ya ngono kuwi. Tidak ada dzul wajhain. Nek kono ngene enggak. Jadi harapannya Prof. Singgi saya kira itu begitu. Kehidupan yang selaras, serasi. Nek pada suatu saat perlu minta maaf, nyuwun ngapunten. Pada suatu saat memberi, kita beri. Pada suatu saat kita ini bagaimana menyalin hubungan, itu kita. Hubungan kita selaras, serasi dan seimbang. Itu ajarannya dulu. Mudah-mudahan sekarang dikembangkan lagi. Saya ini selalu berkata bahwa nek emas itu berapa di peteren ya tetap emas. Nah, kata-kata salah seimbang itu kalau ini dikembangkan lagi juga bagus ini karena ini jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita ingin kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, kita eliminasi konflik diperkecil karena kita supaya kita bisa hidup begini, maka LDII menyesuaikan dengan salah seimbang itu. Prof. Inggih rawuh ke ruangan saya membawa buku. Pak Kiai LDI sekarang ini sudah paradigma baru. Saya bilang Prof, sudah taruh di situ Prof. Saya kepengen bukti. Sebab yang masuk ke telinga saya yaitu bahwa LDI itu ada orang sholat di masjidnya dipel. Minta maaf, yang masuk ke telinga saya itu kalau si LDI tidak boleh dinikahi oleh mereka yang lain dan seterusnya. Saya oleh Prof. Singgih diajak ke Jawa Timur, Kediri. Saya sampai ke sana. Yang dibaca kitabnya ya kitab yang dibaca NU sama. Saya ingin dengarkan, lihat baca saya di situ sebentar. Saya sholat di jamaah masjid itu bareng-bareng. Tak delok ya ora dipel iki. Ini sekaligus laporan pada Pak Kakanwil. Dalam acara beliau Mosda apa ya yang rawuh ratusan itu, mungkin 300-an. Saya tanya, saya bukan LDI, boleh Kak? Kalau kawin dengan LDI, boleh Pak. Padahal itu tidak di setel sebelumnya, dadaan aku takut. Kalau saya sholat di masjid Panjenengan, dipel lah, mboten, itu langsung. Kalau ini bukan LDI, itu muslim, itu pertanyaan spontanitas saya sampaikan untuk nguji. Ya itu karena ingin seimbang. Di beberapa kabupaten saya ngajak LDI ini selawatan. Ya isoi. Nah sekarang ini barangkali yang mirsani liwat daring dan percaya. Kalau kita ini bareng-bareng padha wae. Ya, sama saja toh orang NU dia masuk partai PKB, masuk PP3, boleh kan? Nah gitu itu kan nama saja.
Nggih, untuk mengakhiri ini dan memberikan bukti bahwa kita ini bareng-bareng menjaga secara seimbang, saya ajak salawatan. Ya. Ada enggak yang hafal padang bulan? Bang nggih? Hafal padang nggih? Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja sore-sore dengan Dani ngomong sore tak kandhani kanggo sepa mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Nah, jadi itu Prof. Buku penjenengan sampai sekarang belum saya baca. Tapi ya begini-begini, maka saya selalu hadir karena apa? Ya, kalau masih ada tadi ketika beliau kelompok yang belum menyesuaikan itu maklum, itu nama manusiawi. Nah itu berjalannya harus lewat proses sudah itu sama. Nah betul kan, budaya memaafkan sebagai tema kita hari ini itu memperkokoh kita, mersokoh kesatuan kita, dan ini adalah implementasi aplikasi dari Pancasila yang kita miliki. Mudah-mudahan Gusti Allah menjadikan pada kita insan-insan yang muslim yang baik, Pancasilais yang baik. Hari ini kita wujudkan kecintaan kita pada Pancasila yang kita peringati dengan acara sedani. Matur nuwun atas kesempatannya Prof, kepada teman-teman LDI semuanya, dan saya yang tadi sudah sajak salawatan itu bahwa LDI ini ya sama dengan kita gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita lebih akrab lagi. Pesan kesehatan tidak bisa digoyah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.